Meskipun perang yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat dan Israel, rezim Iran menanggapinya dengan kekerasan mematikan terhadap ribuan orang yang turun ke jalan untuk melakukan protes. Namun, perempuan-perempuan pemberani terus menentang hukum yang mewajibkan perempuan dan anak perempuan mengenakan hijab di tempat umum. Perpecahan budaya kini kembali mencuat soal bagaimana atau bahkan apakah hukum ini harus ditegakkan. Dalam beberapa minggu terakhir, ulama dan politisi garis keras semakin gencar menyerukan penindakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai ketelanjangan di tempat umum. Dan bulan lalu beberapa restoran di Teheran ditutup karena tidak menegakkan kebijakan wajib hijab. Kantor kejaksaan juga memperingatkan akan mengambil tindakan serius terhadap pelanggaran kesusilaan di kafe, restoran, serta toko-toko yang menjual pakaian yang dianggap tidak konvensional dan tidak pantas. Bergabung bersama kami di studio saat ini adalah aktivis hak asasi manusia dan hak-hak perempuan asal Iran, Lily Mo. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih Emily Anda sudah mengundang berada saya di Israel saat ini? Jadi saya seorang Zionis Persia dan saya telah berjuang melawan antisemitisme sejak 7 Oktober. Dan ini adalah kunjungan saya yang kelima ke Israel. Saya di sini sebagai bagian dari delegasi. Sebenarnya delegasi saya sudah pulang, tapi saya masih di sini melanjutkan pekerjaan ini. Saya bagian dari tim bernama Ostop di bawah Cyrus Fund. Dan kami sedang berusaha menciptakan zona penyangga yang aman untuk diaspora. Untuk rakyat Iran, di dalam Iran, dan diaspora Iran. Anggota-anggota yang aktif melawan rezim dan ingin rezim ini tumbang untuk terhubung dengan mereka, untuk menemukan cara membantu mereka menggulingkan rezim saat transisi ini berlangsung. Jadi, jelaskan dari awal, apakah kamu harus memakai hijab? Kamu pergi saat masih remaja. Jadi, seperti apa pengalaman ini sebagai seseorang yang harus mengalaminya? Jadi di Iran, begitu kamu terlihat seperti gadis dewasa, kamu harus mulai memakai hijab. Aku sendiri sudah memiliki tinggi badan yang sama sejak aku berumur beberapa tahun. Wow. Satu hal yang juga harus kita ketahui adalah, begitu seorang gadis masuk sekolah, dia harus memakai seragam dengan hijab. Tertutup dari kepala sampai kaki, hanya bagian wajah saja yang terlihat, mungkin sedikit poni. Saya sudah berkali-kali dipanggil ke ruang kepala sekolah, hanya karena punya rambut merah secara alami. Wow. Ya. Jadi berdasarkan yang kamu ketahui dari teman-teman keluarga, siapapun yang masih ada di sana, apa yang sedang terjadi? Jelas, ketika semuanya memuncak di musim semi, kita tahu bahwa puluhan ribu orang, internet dimatikan, puluhan ribu orang turun ke jalan, orang-orang dibunuh, orang-orang dieksekusi. Tapi apakah semangat revolusioner itu masih ada, meski semua orang hidup dalam ketakutan saat ini? Rasa takut itu tentu saja sangat nyata bagi rakyat Iran. Namun ada semacam dikotomi. Rasa takut itu juga mulai ditinggalkan. Ada keberanian yang terus-menerus ketika orang-orang maju menghadapi peluru dengan tangan kosong, meninggalkan rasa takut. Itu adalah definisi mutlak dari meninggalkan rasa takut. Dalam keadaan di mana penindasan adalah satu-satunya hal yang dilakukan rezim, memakai atau tidak memakai jilbab sudah bukan lagi prioritas bagi pria dan wanita Iran. Para pria mendorong, bukan memaksa, tapi mendorong wanita untuk sebebas yang mereka inginkan. Namun, rezim ini bersikeras membunuh pria dan wanita yang ingin bebas. Jadi jika seorang pemilik restoran mendorong pelanggannya untuk sebebas yang mereka inginkan, dia akan dihukum sama beratnya dengan Tapi para seperti wanita apa itu. bentuk hukuman dalam kasus ini? Apa perbedaan antara orang-orang yang dieksekusi dan dibunuh dibandingkan dengan yang didenda atau dipenjara? Mahsa Amini dibunuh hanya karena rambutnya. Nika Syakami dibunuh karena menyalakan api pada jilbabnya. Rambut perempuan Iran saat ini ada di pasar internasional. Pembantaian pada tanggal 7, 8, dan 9 Januari. Jadi kami tahu kenyataan di mana ribuan jenazah masih disimpan, di mana rambut mereka dicukur. Perempuan juga menjadi bagian dari seluruh pembantaian ini. Dan bagian tubuh perempuan, termasuk rahim mereka, diambil oleh kekejaman rezim ini. Jadi memakai atau melepas jilbab sebenarnya bukan lagi prioritas bagi rakyat Iran. Dan sejujurnya, sebagai orang Iran yang telah berjuang melawan rezim ini selama bertahun-tahun, dimulai dari pembunuhan Mahsa Amini, revolusi Singa dan Matahari masih sangat hidup. Dan artikel-artikel seperti artikel yang berfokus pada rambut perempuan berusaha keras untuk mengecilkan realitas revolusi yang sedang berlangsung di Iran saat ini. Jadi menurut Anda, apa tujuan akhir dari semua ini? Perang, damai, revolusi, seperti apa
Bahkan bagi mereka yang tidak turun ke jalan, apakah mungkin akan terjadi? Dan jika iya, apakah kita akan hidup untuk menyaksikannya? Jadi, rakyat Iran saat ini sedang menantikan seruan berikutnya dari putra mahkota Reza Pahlavi. Seperti yang telah kita lihat, ada tren besar di media sosial, di berbagai platform di mana jutaan orang Iran mendukung sebuah pernyataan yang ditandatangani oleh seorang seniman oposisi bernama Hamid Farhad. Saya sudah membicarakan tentang dia di wawancara terakhir saya di sini, tentang lagu lain yang dia buat dan bagaimana dia membentuk kata-kata revolusi. Mereka berkata, Hambataan Yarema, Pahlavi Sah Sahema, yang artinya, rekan sebangsaku ada di sisiku. Mereka adalah rekan senegaraku, dan Pahlavi adalah rajaku. Jadi mereka sedang menyerukan ajakan berikutnya untuk turun ke jalan. Mereka turun ke jalan dalam jumlah jutaan. Lebih dari 13 juta orang turun ke jalan di lebih dari 400 kota di Iran, menyerukan kembalinya Pahlavi. Mereka berkata, Ina akhirina barde, Pahlavi barmimigade, yang artinya ini adalah pertempuran terakhir, Pahlavi akan pulang. Hari-hari perang dan aksi militer melawan Republik Islam ini telah menjadi kenyataan yang syarat harapan sekaligus keputusasaan bagi rakyat Iran. Kami adalah bangsa pertama dan salah satu dari sedikit bangsa yang meminta sekutu asing kami untuk menjatuhkan bom di tanah air kami. Apakah ada kekecewaan di masyarakat bahwa seperti yang Anda tahu di awal masa jabatan presiden ini, Trump mengatakan bantuan akan datang, jangan khawatir, bantuan sedang dalam perjalanan. Apakah orang-orang merasa ditinggalkan oleh Presiden Trump? Rakyat Iran telah belajar bahwa diplomasi di televisi sangat berbeda dengan kenyataan di lapangan. Jadi mereka masih berharap dan mereka masih memanggilnya Paman Doni. Mereka masih memanggilnya Paman Doni. Lalu bagaimana pandangan banyak warga sipil Iran terhadap Israel? Bibi Jun masih Bibi Jun, artinya bibi tercinta saya. Mereka menamai jalan-jalan dengan namanya. Mereka berharap, kita harus mengakui kenyataan bahwa hanya dua pemimpin dunia yang memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap Ayatollah yang telah membunuh lebih dari 100.000 rakyat Iran dan jumlahnya masih terus bertambah. Kesaksian yang saya dengar tentang pembantaian itu sangat mengerikan seperti Holocaust. Dan dunia harus mengetahuinya. Dan hal ini akan diungkapkan. Wah, kamu sangat berani. Terima kasih. Dan tetaplah lebih lama di Israel. Kamu tidak harus kembali. Saya harap saya. Saya menghargai waktumu, Emily. Terima Tentu kasih saja. banyak Terima sudah kasih, mengundang terima saya kasih. lagi Senang sekali di bisa bertemu. I24.